Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wa ala alika ya farahana Rabbu karim wa anta dhul azim wassalana anta karim ya ayyuhal rabbu salamullah alaika rabbi billah wandur ya sayyidi binatullah musyirati pandeminya kami dari ketua DPD dari MT saudara-saudara dai-dayat panitia yang akan bertugas mengadakan pembinaan dan penyiaran media di berbagai daerah. Dan dengan salam barokah semoga senantiasa bercurah kepangguan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa da'iyun balighun ala sayyidil anbiya'i wal mursalin malaikat dan muqarrabin alaihi wassalam wa ala alihi washabihi wa tabi'in ila yaumiddin wa ala hadratil qadri zaman wa awani wa sayyidil anbiya'i tabillahi min awali ila akhirih radhiyallahu ta'ala anhum wa ta'alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa matana bihamdatihim amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi kita selalu berharap, selalu mendambakan syafaat tarbiyah barokah karamah nadrah doa restu dari para beliau-beliau yang disebut, sehingga mudah-mudahan dengan itu semua acara yang kita laksanakan ini dan tugas yang akan kita jalankan nantinya benar-benar diridhai Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar kita terutama para dai-dai dikaruniai kemampuan lahir dan batin dalam menjalankan tugas yang mulia, paling mulia indah Allah wa Rasulullah SAW ini, sehingga nanti selama bertugas khususnya dan sesudah itu banyak perjuangan yang di daerah-daerah mengalami kemajuan di segala bidang. Amin, amin ya rabbal alamin. Para peserta pembekalan, para dai-dayat yang berbahagia, marilah sekali lagi kita tiada intinya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima fadl, ditunjuk, dipercaya, dan juga diberi kemampuan lahir dan maupun batin masing-masing untuk ikut-ikut dalam perjuangan yang sangat berat tetapi mulia indah Allah Rasulullah. Seperti kita yakini dulu di Ponorogo itu sudah kita bahas bahwa perjuangan Allah Rasulullah ini bukan sembarang perjuangan Islam begitu saja seperti umumnya, tapi lebih daripada itu. Bahkan perjuangan ini adalah tugas yang diemban dan dilaksanakan
oleh para nabi dan para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai junjungan kita Rasulullah SAW. Para nabi dan para rasul itulah tugasnya. Nah, sekarang ini kita diberi kita orang biasa yang sama sekali tidak mempunyai kelebihan atau tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi diberi kehormatan, diberi fadl yang begini besar. Ini harus kita syukuri. Tapi itu tadi istilah di Al-Quran itu Nabi Ibrahim ketika Al-Quran mengatakan Alhamdulillah ya azami fadli Rabbi, itu ketika pemindahan Raja Bilqis dalam sekejap kerajaannya dipindahkan ke istana Nabi Ibrahim. Beliau Alhamdulillah syukur kepada Allah, azami fadli Rabbi, ini adalah fadl dari Allah Ta'ala. Tapi ada terusnya di ayat itu, yaitu liya beluan askur am akfur. Fadl dari Allah Ta'ala ini untuk menguji saya, apakah saya syukur atau saya kufur. Ini seperti tadi malam juga sudah dibahas masalah ini. Karena itu marilah sekali lagi kita yakin bahwa dalam melaksanakan tugas ini saudara-saudara tidak sendirian. Kita harus yakin bahwa pancaran Nadra beliau Ghazali sama Raja khususnya ini akan selalu menyertai kalian semua, insya Allah. Kita yakin, dan itu harus selalu menjadi acuan hati kita selama melaksanakan tugas. Jadi saudara-saudara nanti bertugas ini harus merasa bahwa saya derenya Romo Mu'alim bertugas, dan saya dituntun oleh Romo ini melaksanakan tugas ini. Dan perkara hasilnya ini Allah SWT yang punya hak dan dalam melaksanakan tugas. Saudara-saudara sekalian, perjuangan Wahidiyah memang banyak tantangan, tidak sedikit, baik tantangan yang tantangan ada beberapa macam, ada yang positif, ada yang negatif, ada dari luar, ada dari dalam diri kita, ada dari luar masyarakat pengamal Wahidiyah, ada juga dari lingkungan sebagian pengamal Wahidiyah itu sendiri. Ini merupakan tantangan yang mungkin nanti akan saudara-saudara hadapi di daerah. Dan di dalam supaya Anda mempunyai pembekalan ini antara lain, yaitu kita harus mengerti, harus memahami sejarah perjalanan perjuangan Wahidiyah semenjak beliau Romo Mu'alim masih Sugeng sampai seterusnya. Di sini nanti kita akan membahas yaitu kosos atau cerita-cerita sejarah yang menyangkut perkembangan perjalanan Wahidiyah dari masa ke masa. Ya mudah-mudahan ya kita tidak nanti mungkin akan kita temukan hal-hal yang menyangkut pihak atau orang lain mungkin. Tapi ya kita bukan tidak bermaksud untuk mengurangi
lebih mendiskreditkan, tapi kita mengambil tibar untuk lebih memantapkan keyakinan kita sebagai khodam, sebagai penderek dari beliau Hadratul Mukarram Romo alaihi salatu istilahnya di Al-Quran itu bagaimana itu ibratul ulil albab. Jadi khusus cerita-cerita sejarah yang dicantumkan dalam Al-Quran itu mengandung ibarat takbir, memberikan gambaran-gambaran, pandangan-pandangan kepada ulil albab. Ulil albab itu apa? Ulil albab itu adalah orang yang ahli pikir dan berbudi, ahli budi. Tidak hanya ahli pikir saja, tapi juga mempunyai budi yang luhur. Mungkin kalau hanya ahli fikir, ini hanya pikiran saja, tidak didampingi atau tidak dikawal oleh budi nurani yang luhur. Karena itu di sini nanti kita akan membahas yaitu sejarah BSW semenjak dibentuknya BSW oleh Romo Mu'allif Syahbagir Radhiallahu pada tahun berapa? 1994. Dibentuk oleh beliau sendiri, bisa kita bahas. Nah, di sini nanti akan kita bahas kelanjutan daripada yang dulu sudah kita bahas di Ponorogo, yaitu sejak tahun 1985, sejak adanya musyawarah kubro Wahidiyah yang pertama. Jadi selama sekian tahun, mulai tahun 64 sampai dibentuknya PSW oleh beliau Romo, untuk dibimbing terus oleh beliau Romo, sampai tahun 85 itu baru mengadakan musyawarah kubro Wahidiyah yang pertama. Namanya musyawarah kubro ya dibentuk BSW pusat, BSW daerah Jawa Timur, daerah DIY. Insya Allah waktu itu dari Lampung sudah ada barang juga, dari Jakarta, Jawa Tengah, dan cabang-cabang yang sudah ada. Musyawarah kubro itu dulu itu istilahnya musyawarah kubro itu hanya wewenangnya memilih para anggota Majelis Pertimbangan Perjuangan Wahidiyah atau MPPW. Kemudian MPPW ini diganti dengan DPW, Dewan Pertimbangan Wahidiyah. Misalnya Majelis Pertimbangan Perjuangan Wahidiyah, kemudian di kemudian hari dirubah juga insya Allah oleh beliau dengan Dewan Pertimbangan Perjuangan Wahidiyah atau DPPW. 17 orang. Jadi ini mengikuti gaya pemilihan umum di Indonesia. Ini kan pemilihan umum kan milih anggota MPR, DPR. Nah MPR, DPR itu lalu baru memilih presiden. Dan ini pada waktu juga begitu, belajar dari situ. Jadi setelah dibentuk dipilih 17 orang anggota Dewan Pertimbangan Perjuangan Wahidiyah tadi, diketuai oleh Agus Abdul Latif Majid. Ketuanya antara lain beliau Romo Yasamakin almarhum, juga Bapak B.J. Zainal Fanani, kemudian Agus Jamil dan Agus Hamid dan lain-lain. Hampir sebagian besar putra putri beliau yang sudah dewasa atau Banu Ma'ruf, jadi para putra putri Mbah Ma'ruf, Banu Ma'ruf ini masuk ke dalam anggota
DPPW tadi yang diketahui oleh Agus Abdul Latif. Nah, DPPW inilah kemudian rapat ya di dalam forum Jaga Kubro itu juga, masih dalam forum Jaga Kubro ini mengadakan rapat memilih pengurus PSW pusat. Akhirnya terpilih pada waktu itu yaitu ketuanya ya, Muhammad Sanusi, wakil ketua Yai Muhammad Syazili Yusuf, istilahnya pada waktu ketua dan wakil ketua hanya 2 orang. Sekretarisnya Agus Imam Yahya Malik dan Dr. Anis Makhrus Effendi. Bendaharanya Haji Umar Bajuri. Ini sebagai pengurus harian PSW Pusat. Dulu memang istilahnya PSW Pusat, bukan PBB seperti sekarang. Dulu istilahnya PSW Pusat, yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas operasional perjuangan. Ya. Inilah hasil diantaranya musyawarah kubro Wahidah yang pertama tahun kalau tidak salah tanggalnya 12 sampai 14 Desember 1985. Ini musyawarah kubro. Nah, setelah itu terjadilah tidak ada sinkronisasi, tidak ada keserasian antara DPPW dengan PSW Pusat. Maunya DPPW ini campur tangan urusan-urusan operasional. Padahal mestinya DPPW ini ya seperti MPR atau seperti DPA gitu lah kalau istilah di negara kita. Atau DPR-nya, nah, PSW Pusat ini ibaratnya pemerintah, presiden dengan para menteri, ibaratnya begitu. Ini DPPW ini mau mencampuri terus, sehingga PSW Pusat pada waktu itu tidak bisa kerja secara optimal karena ya itu tadi dicampuri mudahnya begitu. Malah waktu itu beliau Ramadan begini, DPPW karpe melok ngurusi pusat, tapi pusat ini kesian dan ditunggori terus. Istilah beliau ini. Nah, di samping itu, jadi tidak ada keserasian lah mudahnya antara DPPW dengan PSW Pusat. Karena memang belum semua itu masih belajar dan masih kurang pandai menindaklanjuti dakwah-dakwah dari bimbingan dari mu'alif itu, jadi kita akui. Di samping itu mulai juga muncul berbagai masalah berbagai kasus di Kedunglo dan di PSW Pusat waktu itu. Antara lain sesudah Ketua PSW Pusat di Muhammad Rufan dan Wijazuli ini mulai diadakan pembangunan antara pembangunan pondok putri di Kedunglo yang ada di sebelah timur dalam Kedunglo itu adalah bangunan yang diusahakan oleh PSW Pusat waktu itu. Nah, sementara ada lagi yang disebut 5 sekawan. 5 sekawan ini merasa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membangun dalam Romo itu, dalamnya yang sekarang dipakai makam beliau itu. Jadi begitu juga antara 5 sekawan panitia pembangunan rumah dalam dulu dan PSW Pusat yang menangani pembangunan Pondok Putri juga sering terjadi masalah yang kurang adanya kerjasama yang baik. Itu menunjukkan bahwa PSW Pusat maupun panitia yang ada ini belum bisa menerapkan ajaran Wahidiyah. Begitu saja kalau saya mulai terutama saya sendiri.
Dengan adanya itu lalu beliau bijaksana. Beliau lalu membentuk yang disebut tim 3. Tim 3 langsung ditunjuk sendiri oleh beliau Mu'alif radhiyallahu anhu, yaitu terdiri dari Bapak Haji Muhammad Syifa, Bapak Kiai Jazuli, dan Bapak Kiai Ihsan Lahir. Tim 3 ini ditugasi oleh beliau untuk mencari penyelesaian atau mengusahakan penyelesaian berbagai masalah, berbagai problem yang muncul di dulu, baik yang menyangkut pondok, menyangkut PSI pusat, menyangkut keluarga juga ada. Ini seluruhnya oleh beliau yang ditugasi tim 3 ini. Beliau Haji Syifa, beliau Pak Haji Suli, dan beliau Pak Haji sama beliau jauh belum haji, jadi saya tidak sebut hajinya. Karena Bapak Kiai Jazuli itu wakil ketua PSI pusat, maka selama Kiai Jazuli menjadi tim 3, wakil ketua pusat dijabat oleh Bapak Samsul Huda. Ini juga petunjuk dari beliau. Bapak Samsul Huda sebagai pejabat sementara wakil ketua PSI pusat, sementara Bapak Kiai Jazuli menangani tugas-tugas dalam tim 3. Tim 3 inilah kemudian mengadakan rapat, mengundang PSI di samping seluruh unsur PSI pusat, PSI Kediri, PSI Jawa Timur, PSI Malang, dan beberapa orang-orang yang terkait dengan permasalahan yang muncul untuk diadakan islah lah begitu, mencari jalan keluar berbagai masalah, mencari penyelesaian, mengadakan satu persidangan, itu yang disebut persidangan tanggal 9 Mei 9 Mei tahun 1986. Ini harus kita ingat, 9 Mei 1986. Kalau tidak salah itu tanggal 29 Syakban. Jadi besoknya itu hari puasa. Tidak salah ya. 30 Syakban. Ya, sebelum 9 Mei, ini 7 Mei, para tim 3 ini sowan pada Romo. Sowan pada Romo, hanya 3 orang itu. Saya sebagai ketua PSI pusat tidak berani ikut. Saya di pondok, di panggung sana, terpaksa godaan saya itu di pondok di atas stin itu. Memang saya ini sedikit sanu kan. Saya mulai tahun 63 ya sampai akhir hayat beliau itu saya memang mondok di sana. Saya sebagai santri nanti di sana. Ya, tapi ya sering pulang, saya punya keluarga juga. Jadi tanggal 7 Mei itu soal tim 3 ini melaporkan hasil-hasil fact finding ya, jadi menemukan fakta-fakta dari kasus-kasus yang itu dilaporkan pada umum. Terus saya kok tidak tempat, saya kok sudah kepengen tahu aja gitu hasilnya bagaimana ini persoalan hasil tim 3 ini, sebab juga PSI juga terlibat, artinya terlibat ada kasus yang terjadi di daerah di PSB daerah Trenggalek. Ya, masalah materi sebenarnya juga di samping Trenggalek ada juga dari Semarang itu yang menyangkut keterlibatan PSB pusat. Jadi rasanya tidak kanten itu setelah ingin tahu. Saya mencoba soal, ininya ditutup, itu dengan cara tok. Lalu saya masuk. Oh, rekan sungkem, cing rekan salah dengan kanten apa ini? Banyak tanya begitu saya ada kanten ini. Dengan kanten apa ini? Itu ada di kasetnya ada begitu, jadi saya masih ingat betul itu. Ada di sini juga ada transkripnya ada. Nah itu di
disitulah mulai Romo mendahulukan antara yang saya ketahui itu tadi masalah pondok Gedung Lo itu memang waris dari Mbah Yai Ma'ruf. Mbah Yai Ma'ruf ini memang pendiri pondok Gedung Lo itu. Yaitu yang dahulukan pondok Gedung dari wasiatnya Mbah Ma'ruf itu diserahkan kepada Romo dan adiknya Romo yaitu Bapak Kiai Malik, Kiai Abdul Malik, bapaknya Gus Yahya. Sebab kalau bapak ada lagi masnya Bapak Kiai Yasin, bapaknya Gus Jamil itu sudah wafat lebih dulu jauh. Tapi begitu juga bapaknya Gus Yahya sudah wafat, tinggal Romo dan Gus Yahya. Dan Gus Yahya masih kecil waktu itu belum dewasa. Ini semuanya mulai dari Romo sendiri. Dan nanti sepeninggal saya ini misalnya anak-anak Kulo Sedoyo di samping Yahya. Jadi sebagai pewaris yang berkewajiban bertanggung jawab moral maupun material tentang pondok dan masjid Gedung Lo itu Romo dan Gus Yahya pada waktu itu. Kemudian kalau Romo wafat, itu Yahya dan anak-anak saya semua, putra dan putri dan istri saya. Kalau beliau yang saya ingat. Nah, mungkin jaga kompromi, tapi menengok jaga kompromi, ada itu nanti itu Yahya 50%, anak-anak Kulo Sedoyo 50%, 50-50. Nah, ya, kalau perlu nggak bisa saja, di Malaysia selama gantian 5 tahun mamanya. Ini beliau tahu. Namanya lagi dia ini kan perjuangan Islam pada umumnya. Perjuangan Islam itu bukan turun baris lagi. Ini saya masih terngiang tahu itu, jadi ya saya tidak sejauh mungkin perjuangan Islam menjadi turun baris. Mugi-mugi dengan bersuun saketo perjuangan IPN ini terus menyatu wilayah menjadi aman. Ya kecuali kalau sudah diusahakan dengan segala kemampuan yang ada, mamanya tidak bisa ya. Memanggakan saudara-saudara bagi kami memperjuangkan Wahidiyah. Misalnya ini kata-kata beliau dan kaset itu masih juga ada dengan seperti itu. Di sini yang 7 Mei. Kemudian pada tanggal 9 Mei tadi, sedikit lanjutkan kembali pada 9 Mei-nya, di tanggal 7, maksudnya mohon izin restu untuk mengadakan pertemuan, mengundang para orang-orang yang terkait dengan permasalahan tanggal 9 Mei itu. Tanggal 9 Mei itu persidangan lengkap semuanya. Jadi Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan Bersama kita juga hadir, legislatif semuanya hadir. Dan dari PSU Pusat, dari PSU Jawa Timur, dari Kediri, Malang, Trenggalek, ingat saya, Blitar, Jombang, kurang lebih ada 115 orang yang hadir. Itu yang mengundang tim 3 tadi. Dalam persidangan itulah satu kejutan. Di situ betul-betul sebagai moderatornya itu Bapak Haji Muhammad Syifa. Sebagai hakimnya Bapak Kiai Jazuli dan Bapak Kiai Samakin. Betul-betul tiap-tiap masalah yang muncul ini Bapak Kiai Jazuli betul-betul tindak seperti hakim sungguh-sungguh itu. Cuma kacanya nggak pakai baju hitam itu baju apa? Toga ya. Bedanya itu. Tapi ketegasannya saya juga heran loh. Jadi toga. Ya itulah saya yakin betul cara beliau nyetel orang. Nyetel kemampuan seseorang itu disetir dari dalam. Sementara Romo tidak ada di situ, kami mendengarkan dari kamar sebelah. Jadi dalam selatan juga, tapi belum di tempat di dalam selatan itu. Setelah selesai, sudah sore itu selesainya, ya, hampir asar itu. Kemudian mohon fatwa kepada beliau. Beliau memberikan fatwa, inilah yang disebut 9 Mei. Mengapa kita katakan wasiat? Di situ ada kata-kata, ini saya duplik ya kata-kata
dari beliau ini transkripnya. Ya, pertama-tama ya terima kasih atas kepercayaan. Ya maaf beliau Bapak 3 tim dan para bapak, para ibu pada saya untuk mengisi acara yang telah ditugaskan pada saya. Para hadirin yang kami muliakan, sebelum saya melanjutkan acara, saya harap dengan sangat satu kali saja ialah Al-Fatihah. Saya teruskan membaca doa beliau. Ya, harap diizinkan saya mendahului yaitu soal yang tadi insya Allah tidak ada hubungannya dengan acara ini. Tapi sekalipun begitu, saya minta diperkenankan untuk bicara di sini. Dan saya mohon restu kepada para hadirin, apa-apa yang saya bicarakan ini nanti benar-benar diridhoi Allah SWT. Dan ya maaf, dan terutama kalau terpaksa kami, yaitu kalau terpaksa kami meninggalkan dunia yang fana ini nanti. Yaitu satu, Pondok Gedunglu. Ini adalah peninggalan orang tua saya. Tapi ya sayangnya pada waktu itu saya sendirian. Dan insya Allah tidak satu kali saja. Yaitu saya dikatakan yang maksudnya Anujib, oleh Karo Malik, Tawa iki, oleh Kidul, oleh Kelor. Ini maksudnya kangge murid-murid pondok dan masjid. Jadi ini berarti bidang menikah dipikulkan pada saya dan saudara adik saya yaitu Malik, bapaknya saya. Dan otomatis bukan materialnya saja, tapi murid dan material saya dan Abdul Malik ketika itu. Tapi ya sayang, bapaknya Yahya itu meninggal lebih dulu daripada ayah saya. Jadi setelah ayah saya meninggal, hanya saya. Dan ini otomatis saya harus memikul atau bertanggung jawab soal murid dan material yang hubungan dengan pondok dan masjid. Dan ini mestinya kalau adik saya Malik itu sudah meninggal, mestinya anaknya yaitu Yahya. Apabila dia sudah dewasa mestinya. Jadi dua orang ini, saya dan Yahya. Ini 50-50 mestinya. Tapi ya maaf pada Yahya, karena selama ini semenjak Yahya dewasa, saya belum pernah mengutarakan soal ini. Jadi saya terus yang menghentikan masjid dan pondok ini. Mestinya kalau sepeninggal saya nanti, ya keluarga saya di samping Yahya setengah-setengah atau separuh-separuh. Kalau Yahya hanya satu dan anak saya dan istri saya 2. Maaf, anak saya berapa? Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Cara pembagian seperti itu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Harus mestinya tanggung jawab hak dan kewajibannya mesti yang sama. Jadi kalau Yahya mamanya saya ini kalau caranya lain kali lain akhirnya dan hasilnya ya mudah-mudahan senantiasa dapat menghubungi. Kalau tidak dapat, terpaksa tidak dapat menghubungi, itu tadi harus dibagi 2. Yang satu yang 50% Yahya, yang 50% saya. Atau sepeninggal saya, anak saya
putra dan putri dan istri saya. Saya juga menjalankan ini Pak. Tapi dulu itu ketika itu masih masjid lama dan pondok yang lama itu. Barangkali semua ada sebagian besar di Jakarta. Lantas soal SMA dan SMP sekarang. Itu ketika baru didirikan, itu Yahya dan Pak Makrus datang. Kalau tidak salah ini datang menemui saya. Saya disedari belangko yang supaya neken itu diadakannya SMP dan SMA. Ya asal tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara, begitu kalau tidak salah. Atau dengan kata lain ini salah, asal tidak merugikan kedudukan masjid dan pondok, saya izinkan. Waktu itu kalau tidak salah, itu Pak Makrus dan Yahya. Jadi nanti yang mudah-mudahan semuanya ini senantiasa dapat kompromi dengan maslahat dan baik. Tapi kalau terpaksa itu tadi, caranya yang adil, itu tadi. Lantas soal Wahidiyah, seperti kita maklum bersama, atau sebagian besar, yaitu di buku Wahidiyah ada barangkali. Pertama, saya mendapat amanah 1, 2, dan 3. Lantas pada waktu itu saya usaha bermacam-macam. Tapi yang terakhir saya mencari salat. Jadi tugasnya saya ditugaskan. Ya maaf, ini untuk ya apa adanya. Untuk ditugaskan seperti yang itu. Jadi ya maaf para hadirin dan para penyiar semua ini, ya boleh dikatakan wakil saya. Al-wakil akhirul muwakil. Ada atau tidak ada, atau terutama ada persoalan, mewakil kuasa penuh. Ya maaf ini, ya mudah-mudahan saya ini tidak diikuti oleh nafsi binafsi. Sekarang ya maaf secara ringkas. Ya maaf para bapak, para ibu, hadirat. Ini ya maaf, saya akan menawarkan, masih sanggupkah menjadi wakil saya atau tidak? Ini hadirat sanggup dengan suara tangis. Ya maaf, ini tidak paksaan. Kalau sudah tidak sanggup ya silahkan. Insya Allah makhluk lain banyak yang mendaftarkan diri, insya Allah. Boleh dicoba kalau, tapi awas. Ya maaf sekali lagi, masih sanggupkah menjadi wakil saya? Al-Fatihah. Adapun selama ini, ya maaf, para bapak, para ibu, dengan mati-matian berjuang untuk melaksanakan sebagai muwakalah atau wakil, kami bungkem 1000 bahasa, 1001 bahasa. Kami hanya mampu menyatakan ribuan terima kasih pada para hadirin dan hadirat. Dan hanya dapat mengaturkan 1-2 kata-kata permohonan pada Allah SWT para hadirat. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Hadirat.
para hadirin hadirat yang kami muliakan. Tapi maaf, saya untuk para hadirin hadirat menerima dengan rela hati, dengan gembira menjadi bagian saya. Tapi ya maaf, saya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu segala sesuatu yang negatif yang telah terjadi selama ini supaya dibuang sama sekali. Sekali lagi, perbuatan-perbuatan yang maupun ucapan-ucapan yang bertentangan dengan ajaran Wahidiyah ini supaya dihilangkan sama sekali, terutama yang hubungan dengan perjuangan. Sanggupkah para hadirin hadirat? Tuhan Maha Tahu, Tuhan sebagai saksi yang agung. Dan di lain itu, kalau ya maaf, para hadirin hadirat rela dan gembira menjadi bagi saya suruh apa saja, apakah mau para hadirin hadirat? Saya tidak maksa pada para hadirin hadirat. Kalau tidak sanggup, ya silahkan. Kalau sanggup, ya terima kasih sekali. Sekali lagi, yaitu kalau sanggup menjadi wakil saya, supaya segala perbuatan dan perkataan maupun apa saja yang merugikan perjuangan terutama, yang menjadikan fitnah terutama, ini supaya dibuang sama sekali. Maukah para hadirin hadirat dan bersedia? Dan anjuran supaya senantiasa saling memperingatkan dengan bijaksana. Ya sekali lagi maaf, supaya saling memperingatkan dengan bijaksana. Karena ya seperti kita maklumi, tidak memperingatkan sedang situasi membutuhkan, ini berarti merugikan pada pribadi yang tidak mau dan orang yang tidak diperingatkan. Atau dengan kata lain, ini bertentangan dengan ajaran Wahidiyah. Ya maaf pada yang bersangkutan, kami minta dengan hormat dan sangat, terutama secara umum, ya Bapak dan para hadirin hadirat dan para ibu yang semua yang kami hormati, ini menyanggupkan diri untuk menjadi wakil saya. Dan pada Bapak atau Ibu yang bersangkutan, sekarang kami mau menunjuk, kiranya apa ada keberatan, umpama ada salah satu yang saya tunjuk supaya begitu umpamanya. Semuanya menjawab setia. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Yaitu satu pada beliau Bapak Badri, saya minta supaya duduk di wakil pusat, karena yaitu asalnya pimpinan pusat hanya dua, yaitu beliau Bapak Ruhan Sanusi dan beliau Bapak Jazuli. Dan saya mohon supaya dengan rela hati suka duduk di situ, jadi 3 orang. Ya mudah-mudahan menjadi manfaat dan barokah. Dan buat sekretaris, kami mohon yang bersangkutan, yaitu Bapak Makrus, supaya menjadi sekretaris 1 dan Yahya menjadi sekretaris 2, jadi dibalik. Sanggupkah para hadirin yang bersangkutan? Alhamdulillah. Ya Sayyidi, Al-Fatihah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, terutama Dewan, supaya lebih banyak, jauh lebih maju daripada yang sudah dalam segala bidang.
Sekali lagi dari penyiasat Panggilan Pusat, terutama dari Dewan, kami harap dengan sangat dan sungguh-sungguh supaya jauh lebih meningkat daripada yang sudah-sudah dalam segala bidang. Ya maaf, dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, apabila perlu kami berhak untuk hati-hati. Lebih-lebih kalau keadaannya hanya begini-begini saja, bahkan lebih lonjong, bahkan lebih parah, kami berhak secara mutlak. Lebih ada persoalannya. Ya maaf, ini bukan sombong. Ini saya menyatakan sesungguhnya apa yang ada. Ya maaf, adapun keputusan-keputusan yang telah dibicarakan selama ini tadi, kiranya kalau tidak dapat diumumkan sekarang, mungkin lain waktu mungkin. Ya lihat situasi, barangkali begitu barangkali. Dan kiranya mari kita tutup yaitu dengan permohonan-permohonan kepada Allah SWT. Dan mari membulatkan tekad tobat menjamin hadza ila yaumil qiyamah. Tidak akan mengulangi kembali soal-soal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Soal apa saja, perbuatan apa saja, perkataan apa saja. Dan mari para hadirin kita mohon pada Allah SWT wa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Dan kemudian atas terima kasih sekali pada para hadirin dan pihak tim. Dan untuk menghemat pedal kami hanya dapat ya selamat jalan dan selamat dan salam-salam. Ya mari saling mendoakan, saling memaafkan. Ya mudah-mudahan seperti sekarang ini terutama di akhirat nanti bisa menjadi satu. Di belakang Rasulullah SAW. Di belakang Qur'an sama radhiyallahu soal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa wasiat 9 Mei ini sangat penting dalam perjuangan Muhammadiyah. Wasiat 9 Mei merupakan motor penggerak roda perjuangan kesadaran wafir Allah wa Rasulullah SAW min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Jadi roda penggeraknya di sana. Jadi harus selalu kita ingat itu. Wasiat 9 Mei dapat dijadikan sebagai tongkat komando yang mengomando kita berkhidmah dalam perjuangan Wahidiyah. Ini adalah tongkat komandonya 9 Mei itu. Wasiat 9 Mei merupakan sumber dasar hukum dari kebijakan dalam perjuangan Wahidiyah. Jadi PSB mengambil kebijakan-kebijakan atau dalam melaksanakan tugas-tugas harus mengacu kepada wasiat 9 Mei sebagai sumber hukum, sumber dasar daripada hukum-hukum itu. Tapi juga kita harus ingat bahwa 9 Mei memiliki sanksi hukum dalam perjuangan Wahidiyah. Artinya kalau sampai perjuangan Wahidiyah ini tidak sesuai dengan wasiat 9 Mei, pasti ada sanksinya. Sanksi hukum. Apa sanksinya? Macam-macam. Yang jelas masalah kesadaran usul ilallah wa Rasulullah SAW. Jangan berharap memperoleh itu. Kalau tidak menghormati, tidak selalu mentaati, tidak selalu menjalankan wasiat 9 Mei. Itu kesimpulan. Sebab tadi di sana ada sanggup gambar alim-alim. Kalau tidak sanggup ya silakan. Ada syarat-syarat, ini yang saya katakan saksi tadi. Ada syarat-syarat kalau sanggup menjadi wakil saya, yaitu tadi segala perbuatan, ucapan,
tingkah laku maupun perkataan yang merugikan perjuangan, yang menimbulkan fitnah terutama harus dibuang sama sekali. Jadi kita dalam PSB ini kok masih melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan fitnah. Lebih-lebih ucapan-ucapan atau perlakuan tingkah laku yang merugikan nama baik Wakitiyah atau perjuangan Wakitiyah ini termasuk sanksi, akan mendapat sanksi hukum dari beliau. Ini kita harus hati-hati. Ini yang perlu kita berikan penjelasan kepada masyarakat pengenal Wakitiyah di daerah-daerah. Jangan sembarangan asal baca selawat, asal mujadah, asal bisa berkuliah saja, tapi hal-hal yang sangat prinsip, yaitu selalu mengacu, selalu mengingat kepada wasiat 9 Mei. Kalau tidak seperti itu berarti melecehkan kepada wasiat 9 Mei. Dan wasiat 9 Mei memberikan peluang bagus bagi peningkatan kesadaran fakir wilayah. Akhirnya yang betul-betul mematuhi, menghormati, melaksanakan wasiat 9 Mei menurut kemampuan yang ada pada dirinya, ini akan menerima bonus berupa kesadaran yang lebih meningkat. Ini perlu kita sosialisasikan kepada para masyarakat warga di daerah. Sebab sesudah wafat beliau, kemudian para pengawal Wakitiyah mengalami kebingungan. Kebingungan itu apa sebabnya? Ya, sebabnya karena tidak konsekuen, tidak melaksanakan wasiat 9 Mei. Inilah antara lain mengapa PSB Pusat waktu itu sejak wafatnya beliau, sejak mulai tahun 93, tapi tidak langsung, jadi ada tenggang waktu kira-kira 4 tahun di gedung di sana PSB Pusat, itu lalu memindahkan tempat mujadah kubur di PA tahun 1993, mulai mengadakan mujadah kubur bulan Muharram di Pondok At-Tahdid ini. Ini mengapa? Karena di gedung selalu ada uzur. Tadi ada peringatan dari beliau supaya kegiatan kubur di gedung lu kecuali ada uzur yang tidak dapat dihindarkan. Ini selamanya ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya banyak. 1, wasiat 9 Mei untuk warisan Pondok Kedunglu tidak dilaksanakan, sehingga yang saya maaf, putra-putra beliau, ya maaf, ini tidak kelihatan seia sekata. Terjadi benturan kepentingan antara satu dan lain di antara ahli waris gedung sendiri. Padahal tadi di wasiat 9 Mei disebutkan Mbak Yai, yaitu supaya kompromi, kalau tidak bisa kompromi 50-50 antara Yahya dan putra-putra beliau. Kenyataannya Pondok Kedunglu tidak dikelola seperti 9 Mei. Ini berarti sudah menyimpang dari 9 Mei. Ini uzur. Uzur yang kedua yang faktual. Selama PSB Pusat di sana, PSB Pusat belum mempunyai areal tanah hak milik untuk perjuangan. Di sana itu nurut tanah yang dipakai kantor, dipakai mujadah dan sebagainya itu adalah miliknya Romo pada waktu Romo masih sugeng. Setelah Romo wafat, tanah gedung itu dipetak-petak menjadi haknya ahli waris
sebagian, sehingga untuk melaksanakan hujat akbar di sana harus dapat izin dulu dari seluruhnya. Nah, padahal di antara ahli waris itu tidak menghendaki, tidak menginginkan PSW pusat berhujat akbar di sana. Mereka maunya PSW pusat harus mengikuti mereka. Ini uzur yang faktual, yang nyata. Uzur yang lain lagi, bahwa PSBB pusat sebagai organisasi yang sudah didaftarkan kepada pemerintah dengan menggunakan PDPRT ini tidak dipatuhi oleh pihak yang berkuasa di Kedungulu. Jadi PSBB pusat pada waktu sekitar antara 89 sampai 93 ini boleh dikatakan stagnasi, nama mandek. Kegiatan memang ada di gedung, tapi ya sekedar ikut-ikutan begitu saja. Tapi tidak ikut mengikut tanggung jawab penyelenggaraan hujat akbar dan lain-lain. Sekarang saya ceritakan. Jadi sesudah 9 Mei tadi kembali, sesudah 9 Mei apa itu tadi? Ya, diadakan pada tanggal bulan 86 juga itu ceritanya ada begini. Ini singkat saja. Ada surat dari PSW